dan Salafi itu tidak memiliki pola pikir. Ya. Jadi yang harus dipahami oleh Salafi Wahabi itu adalah apa itu dalil. Itu harus dipahami. Nah, dalil itu bukan ainul madlul, ya. Nah, susah kan? Maksud susah itu saya susah untuk kita itu akan menemui kebuntuan tatkala memberikan penjelasan kepada Salafi Wahabi, karena mereka itu makomnya bukan berdebat, mereka itu makomnya belajar. Ya, perdebatan itu seharusnya tidak dibatasi waktu seharusnya. Kalau kita mau selesai begitu di dalam satu permasalahan di dalam perdebatan itu, kita nggak usah dikasih waktu setengah jam. Kadang-kadang perdebatan itu 5 menit selesai, tapi kadang-kadang butuh berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Ini kalau kita memang mau mencari benar begitu ya, nggak usah pakai waktu. Kalau saya nanti kalau suatu waktu berdebat, saya cuma pernah berdebat 1 kali. Kalau kita katakan itu berdebat begitu ya, saya tidak memberikan berapa lama waktunya, nggak ada. Kita selesaikan permasalahan ini sampai selesai. Karena kalau tidak sampai selesai, ya pada akhirnya tidak mengeluarkan apa-apa begitu. Ini yang dilakukan oleh Gus Adjir di sini adalah prinsip pertama di dalam berdebat. Apa itu? Kita harus sama ya di dalam konsepsi apa yang kita perdebatkan. Jadi kalau yang diperdebatkan itu adalah tabarruk kuburan solihin, maka betul tabarruknya dulu harus kita bahas. Dan ini dibahas oleh Gus Adjir karena beliau itu tahu ya berdebat itu harus apa yang dilakukan pertama kali. Tapi ini tidak sama sekali disinggung oleh Harry Pras. Kita malah akan melihat nanti malah ngeliatin HP begitu ya. Gak pantas diajak debat emang. Dan Gus Adjir ini sudah bagus, sudah memberikan banyak sekali kemudahan untuk Salafi Wahabi di dalam berdebat, karena yang diambil ini adalah kitab dari Salafi, dari Wahabi begitu. Jadi tabarruk dari definisi yang mana definisinya ini yang mendefinisikan adalah Wahabi. Karena Tamhid li Syarhi Kitab Tauhid Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh yang bersangkutan ini adalah Wahabois kalau tidak salah begitu ya. Li Syarhi Kitab Tauhid, Kitab Tauhid miliknya siapa itu? Muhammad bin Abdul Wahab kalau tidak salah itu. Jadi seharusnya itu sudah bagus menunjukkan tidak memakai tabarruk dari pengertian ulama Asy'ariyah misalkan ya, atau kalau di dalam fikih misalkan ulama Syafi'iyah kan tidak memakai itu. Ini sudah 1 poin plus sebetulnya kalau Anda itu mau melihat kapasitas seseorang di dalam keilmuannya begitu ya. Bukan cuma mau ngelihat 2 orang ngomong. Ini Gus Adjir itu sudah poin plus di sini. Yang mana ini sekali lagi saya katakan tidak ditanggapi sama sekali oleh grupnya Harry Pras tuh. Kemudian kedua ini apa yang dilakukan oleh Gus Adjir? Yang dilakukan oleh Gus Adjir adalah notion ya, atau katakanlah suatu qadiyah, suatu pengetahuan di dalam tetapnya berkah pada kuburnya orang-orang soleh. Nah ini apakah ada atau tidak? Lah itu kan dikeluarkan tuh dalilnya. Gus Adjir juga sudah berbaik hati begitu, tanazul atas madhabnya Wahabois. Kemana madhabnya? Ke madhabnya tidak bermadhab. Ibnu Taimiyah katakan di sini. Itu kan mengambil perkataannya Ibnu Taimiyah tuh, tidak memakai Syafi'iyah lagi. Sudah bagus lagi. Ini poin kedua bagi Gus Adjir. Ya, kalau misalkan kita mengatakan bolehkah tabarruk ke dalam kuburan orang soleh kan begitu? Kita tanyakan satu, apa itu tabarruk? Yang kedua, apakah di dalam makamnya orang soleh ini ada barokahnya atau tidak begitu? Atau apakah di dalam kuburan orang soleh ini ada keutamaannya atau tidak? Dan Gus Adjir mengeluarkan banyak sekali dalil di sini. Ini kan dianggap dalil tuh oleh Gus Adjir. Dianggap dalil oleh Gus Adjir di sini yang mana itu mengambil perkataan Ibnu Taimiyah seharusnya mencukupi bagi kubunya Harry Pras untuk mengakui bahwa kuburnya orang soleh itu memiliki karomah. Karena Ibnu Taimiyah itu adalah ulama mereka. Nah, mereka itu pengennya apa? Perkataan Rasul begitu pengennya. Gak bakalan ada. Tidak adanya itu karena kenapa? Karena bisa jadi memang Rasulullah SAW tidak pernah berkata demikian, atau pernah berkata demikian tapi tidak pernah ditransmisikan kepada kita, tidak pernah sampai kepada kita. Jadi kemungkinannya banyak. Cuman yang jelas sudah tidak mungkin kita itu untuk mencari perkataan yang langsung dari Rasulullah SAW bahwa kuburannya orang soleh itu ada berkahnya, gak bakalan ada. Nah, sehingga yang diambil itu adalah perkataannya Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyah itu adalah ulama mereka. Nah, kenapa ini ilzam? Kita katakan ilzam dalam pengertian apa? Memaksa mereka itu harus menerima perkataan Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah itu adalah junjungan mereka.
Nah sekarang kalau misalkan mereka itu mau mengatakan bahwa perkataan Ibnu Taimiyah di dalam permasalahan ini tertolak, maka mereka itu memiliki kewajiban untuk mengatakan Gus Adjir bahwa yang Anda sampaikan ini dia bukanlah dalil kepada subutnya karomah atau subutnya barokah di dalam kuburannya para wali. Harusnya demikian. Kenapa? Keluarkan oleh mereka dalil juga. Mereka nggak bisa mengklaim atas nama Rasulullah karena Rasulullah itu tidak mengatakan demikian. Lah Rasulullah tidak mengatakan demikian juga tidak menunjukkan bahwa Rasulullah itu mengatakan tidak ada. Tidak mengatakan itu karena Anda tidak menemukan perkataannya. Jadi tidak bisa dipastikan. Sampai sini poin lagi tuh untuk Gus Adjir tuh. Apa yang dilakukan oleh Gus Adjir di situ, yang beliau lakukan adalah beliau juga sama. Ada praktek-praktek tabarruk yang tidak sesuai syariat. Itu kan partikular begitu ya. Sedangkan yang dibicarakan di sini kan perkara global tuh, globalnya dulu, tabarruknya dulu, tanpa qayyid itu tanpa batasan. Caranya bagaimana jangan dulu dipermasalahkan. Cuman tabarruknya ini terjadi dan ini sudah selesai. Definisinya oleh Gus Adjir dikeluarkan, malah tanazul kepada madhab mereka tuh ngambil dari Wahabi. Kemudian tetapnya barokah pada makamnya solihin itu juga sudah dijelaskan. Dengan kitab juga, pakainya siapa tadi? Ibnu Taimiyah. Kemudian praktek para ulama terdahulu yang bertabaruk terhadap kubur itu sudah dipaparkan. Kemudian praktek para sahabat yang tabaruk terhadap kuburan itu juga sudah dipaparkan. Nah ini kan setidaknya begini kepada kita, ini harusnya menjadi dalil itu. Dalil apa? Dalil bahwa aslafuna soleh, orang-orang salaf kita dahulu itu tabarruk terhadap kuburan. Baz, selesai. Dan kalau orang-orang soleh itu bertabarruk terhadap kuburan, berarti mereka itu memiliki i'tiqad bahwa tabarruk terhadap kuburan itu minimalnya boleh. Minimalnya. Berarti tabarruk terhadap kuburan itu tidak makruh, tidak haram. Secara umum dulu, kita tidak membicarakan tidak membicarakan case partikular bertabaruknya seperti apa begitu. Nah ini sudah selesai tugasnya Gus Adjir ini. Dari bejibunnya tadi yang dibawakan kabar-kabar orang salaf dan lain sebagainya. Apa yang masuk kepada kepalanya Heri Pras dan kawan-kawan itu? Nggak ada yang masuk sama sekali. Satu pun nggak ada yang masuk. Berdebat itu ya ada satu permasalahan yang mana permasalahan ini ada perbedaan pandangan ya. Dalam hal ini supaya kita langsung mengenai tabarruk kepada makamnya orang soleh. Tatkala berbeda pandangan, ini kan seharusnya masing-masing pihak mengeluarkan argumennya kenapa pandangan dia itu berbeda. Dan ini terjadi perdebatan, bukan diskusi ya. Masing-masing pihak itu harus saling mengcounter argumen dari pihak yang lain. Jadi permasalahannya ini bukan A mengemukakan argumen, kemudian B mengemukakan argumen. Itu mah bukan debat, itu berdiskusi yang kayak begitu mah. Debat itu, ayo siapa yang mau mengemukakan argumennya, kita uji argumen kamu begitu. Jadi yang harusnya itu cukup satu yang berargumen, yang satu lagi menguji argumen orang yang berargumen itu, bukan yang satu mengeluarkan argumen terhadap A, yang satu mengeluarkan argumen terhadap B. Tidak terjadi perdebatan ini kalau seperti itu bukan debat namanya, saling menjelaskan saja. Ya, apalagi Heri Pras ini. Permasalahannya adalah tabarruk di dalam kuburan. Kemudian setelah menjelaskan panjang lebar, malah ngomong ini kelakuan orang-orang mengkat-kat video. Saya tidak mengkat video. Waduh, ya di tempat yang lain lah. Ini makanya kenapa yang namanya debat itu harus ada adabnya, harus ada aturannya, tata caranya, dan orang yang berdebat harus tahu bagaimana tata cara berdebat. Ya. Oke, coba langsung mengatakan ada kaidah wadiul barokati wallah. Kan nggak nyambung. Ini kita lagi berbicara mengenai siapa wadiul barokah atau tetapnya barokah pada kuburan. Ini kan kita mengatakan tetapnya barokah pada kuburan. Itu ada yang mengatakannya bukan saya, bukan kata Gus Adjir itu. Kira-kiranya begitu. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan itu Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kitab Anu. Itu kan tetapnya barokah, bukan siapa yang menyimpan barokah di situ. Ya. Malah nanti kalau di dalam tauhid itu bukan menyimpan barokah, nanti yang memberikan barokah secara langsung ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah off, sudah keluar sekali, jauh melenceng dari perdebatan itu. Jauh melenceng. Itu udah enggak usah dijelaskan karena itu bukan perkara perdebatannya. Dan kalau misalkan kita masuk ke situ, sama itu mah kita dengan antum itu sama ya, bahwa pada akhirnya hakikatnya yang memberikan barokah itu bukan kuburan, bukan. Yang memberikan barokah itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberikan barokahnya itu siapa? Yang diberikan barokahnya itu ya sahibut tabarruknya. Itu sudah jelas.
Jadi apa sih yang kita omongin di sini? Nggak nyambung, orang ini nggak punya telinga. Makanya kalau dikatakan orang-orang yang hatinya sudah tertutup itu sumun bukmun umyun fahum la yarji'un, udah nggak bisa balik, mau dikasih penjelasan apapun karena itu tidak pernah didengarkan. Dan kalau nanti akan mengatakan si ustadz yang sebelahnya itu, ya ini apa, kami itu mengikuti Rasul dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan kaidah yang disebutkan ini salah, tetapi pola pikirnya itu salah. Kenapa? Karena kalau dia itu meminta perkataan Rasul, apakah perkataan wadiul barokah wallahu huwa al mubarrik dan apa itu al makhluk huwa al mubarruk misalkan, apakah itu perkataan Rasul? Bukan. Lah kamu itu membantah perkataan yang bukan perkataan Rasul dengan perkataan bahwa kamu itu hanya menerima perkataan Rasul, tetapi tatkala kamu itu membantah dalam tanda kutip karena ini bukan bantahan, bukan dengar perkataan Rasul, kan aneh. Ya, inilah yang disebut berbicara dengan hawa nafsu. Apa standar mereka itu tidak kena kepada diri mereka sendiri. Itu bukan perkataan Rasul juga. Dia itu maunya perkataan Rasul, ini yang diucapkan juga bukan perkataan Rasul. Itu hadis siapa? Hadis doif itu masih lebih bagus daripada perkataannya orang ini. Karena hadis doif itu ada kemungkinan nisbah kepada Rasulullah SAW secara riwayat. Perkataan ini tidak ada nisbahnya kepada Rasulullah SAW aslan sama sekali. Hadis doif itu ada kemungkinannya, walau dikoh begitu, meskipun sedikit ada kemungkinan. Makanya kenapa hadis doif itu tidak dibuang sama sekali? Karena itu ada kemungkinan Rasulullah SAW memang begitu berkata seperti itu. Ya, karena orang yang suka berbohong pun kadang-kadang kalau sudah membawa nama Rasulullah itu tidak berbohong. Jadi ada kemungkinannya. Perkataan orang ini nggak ada. Saya tidak mengatakan perkataannya itu salah, karena itu lain hal. Ya, mereka itu suka berkutat di dalam riwayat. Oh, ini riwayat yang mana? Hadis sahih atau tidak? Dari Rasulullah atau bukan? Yang mereka bawa juga bukan dari Rasul. Ini perkataannya lemah. Kalau tuntutan mereka itu dari Gus Ajir ingin hadis sahih, lah perkataan mereka juga bukan hadis. Kata siapa itu? Bukan perkataan Rasul juga. Ini perkataannya lemah. Kalau tuntutan mereka itu dari Gus Ajir ingin hadis sahih, lah perkataan mereka juga bukan hadis. Di mana dalilmu itu meminta dalil? Dan apa dalil itu? Ya, sudah ke sana. Sekarang gini, perkataan Gus Ajir dari tadi ya banyak-banyak itu mengeluarkan kitab itu bukan pekerjaan satu malam itu. Itu pekerjaan banyak sekali buat ngasih tahu kepada kamu bahwa nih kamu itu ya sudah salah dalam permasalahan ini. Mana ada rod atau tidak? Tidak ada sama sekali. Susah ya ngomong sama orang yang memiliki, bukan memiliki ya, yang tidak memiliki pola pikir. Jadi mereka itu taunya ngomong dan mereka itu hanya setuju dengan pendapat yang satu tapi tidak setuju dengan pendapat yang lain. Tetapi di dalam setuju dengan pendapat yang satu itu mereka itu tidak memiliki argumen kenapa mereka itu harus setuju. Pada akhirnya tatkala diberikan argumen, mereka itu tertutup dari argumen sama sekali. Dan contoh yang paling ideal untuk melihat orang yang sudah summun bukmun umyun fahum la yarji'un, tuh orang-orangnya Harry Plus dan kawan-kawan. Apakah yang seperti itu bisa diharapkan taubatnya? Tidak. Taubat dari apa? Dari kesalahan berpikir. Itu sulit sekali.